Waktu engkau bersyukur, maka pertolongan Tuhan itu akan tetap berjalan dan semakin cepat menuju. Kalau enggak, ya kamu enggak akan dapat. Orang yang patah semangatnya, ya tidak berharap lagi sama Tuhan, so kamu enggak akan dapat apa-apa. Tetap bersyukur. Yang ketiga, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau tadi jalan. Bayangin, kalau saya Om tetap ada di tempatnya, bagaimana kalau Om bergerak menuju ke jalan? Lebih cepat? Lebih cepat. Semakin saya mendekati, lebih cepat. Semakin saya mendekati, lebih cepat. Lebih cepat. So, pada waktu kamu punya masalah, ayo kamu semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Dia, semakin dekat, maka masalah itu akan cepat selesai. Om, saya ini sudah dekat sama Tuhan, tapi masalah saya nggak selesai loh. Saya masih punya masalah banyak. Orang tua saya itu loh, kepala PS loh, tapi punya masalah banyak loh. Ya nggak selesai loh. So, apa yang harus dilakukan? So, adik-adik, mungkin beberapa, nggak ada yang kontak ya. Beberapa waktu yang lalu, pernah cerita kita, pada waktu kita punya masalah dan kita tidak bisa menyelesaikannya, kita tidak tahu bagaimana caranya. Apa? Bungkus semuanya itu, serahkan Tuhan, dan Dia ke atas. Kasih gambaran. Siapa yang pernah naik helikopter? Nah ya, sama juga sama. Tapi adik pasti bisa membayangkan kalau lihat film, wah ada polisi ngejar penjahat pakai helikopter. Kalau jalannya itu macet, yang bisa dilihat, di sini jalan trafiknya banyak. Nggak tahu, ada apa ya depan sana? Kenapa ya kok macet ya? Nggak tahu. Tapi kalau orang itu ada di helikopter, dia bisa tahu. Sebentar lagi selesai kok. Belok kiri, belok kanan. Selesai, ketemu jalannya. Kita hanya, kalau kita cuma melihat masalah kita horizontal, gak akan bisa selesai. Tidak akan pernah bisa selesai masalahmu. Tapi waktu engkau melihat atas, vertikal, maka yang melihat masalahmu bukan cuma kamu, Tuhan yang melihat masalahmu dan menyelesaikan begini. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu mulai bekerja, bekerja di salah satu perusahaan, mensuplai kemasan. Terus dikenalkan sama salah satu kepala pabriknya Mas Pion. Berharap, Mas Pion gede. Kasih penawaran, wah nilainya gede, ratusan juta. Kalau nggak salah 400 sekian juta. Sekali PO 400 sekian juta. Dan dia butuh rutin setiap bulan. Aduh, Tuhan tolong saya Tuhan, saya kepengen dapat ini Tuhan. Tahu yang terjadi? Sulitnya bukan main. Dan satu titik terakhir, pada waktu penawaran harganya untuk mendekati penawarannya, mendekati loh, nggak sama. Dia nawar mendekati, nggak sama. Harga yang dia punya itu harga dari orang lain. Nyetir mobil, jalan ke Mas Bang Sidoarjo, Tuhan bilang gini, kalau PO-nya batal gimana? Aduh, jangan Tuhan, masa PO-nya batal Tuhan? Pertanyaan gimana? Kalau PO-nya nggak jadi, so bagaimana? Ya tawar, jangan Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Karena pada waktu awal-awal bekerja itu masa penilaian. Kalau tidak mencapai, dikeluarkan. Saya butuh ini Tuhan. Nilainya gede. Pertanyaan diulang lagi. Kalau kamu gak dapat PO itu, apa yang kamu lakukan? Waktu itu
Om bilang, kalau saya nggak dapat PO itu Tuhan, tak relakan Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan dan Tuhan akan ganti. Tahu adik-adik, penawaran yang sulit itu begitu Om bilang gitu sampai ke sana, dia cuma bilang ini, penawaran mana? Ini. Ya udah bikin PO. Oh, gampang soal jadi. Gampang banget. Kok dari kemarin kayak gini? Mesti dari kemarin gini. Enggak. Ada waktunya. Waktu kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, dekat sama Tuhan. Dekat lagi. Waktu kamu melihat ke atas, maka dia akan melihat masalahmu dan dia bilang, your battle is mine, not yours. Jadi aku akan selesaikan masalahmu. Kamu tenang aja. Jadi ya, berikutnya apa yang kita lakukan? Tujuan hidup kita bukan dunia, tapi kekal. Yang ada dilakukan setelah hidup benar, bersyukur, mendekatkan diri kita sama Tuhan. Yang keempat, tujuan kita kekekalan. Ada di sekolah, tujuannya supaya saya pintar, supaya saya dapat kerja. Adik-adik, Om kasih tahu kalau adik-adik yang akan bergerak ke kuliah dan mungkin nantinya lulus. Om lulusan dari salah satu universitas yang cukup terkenal di Surabaya. IP-nya bagus. One day setelah Om bangkrut, Om waktu kerja sendiri bangkrut, Om melamar pekerjaan, bikin surat lamaran, kasih kurikulum vitae, kasih beberapa hal yang oke lah seperti orang lamar. Om kasih lamaran itu bukan cuma 1, 2, 3, 30 ruang lamaran, so tidak ada satupun yang kecantol, tidak ada. Nyantol satu gak ada, 30. Waktu itu Om tahu bahwa ijazah ini gak berharga tanpa Tuhan, tapi ijazah ini akan berharga waktu orang itu mendahulukan kepentingannya Tuhan. Lakukan tujuanmu dengan benar. Apa yang kamu cari, apa yang kamu kejar, sesuatu yang benar. Waktu itu setelah bangun, Om kadang sering gak ke gereja. Om kok bisa sering gak pergi gereja? Pernah. Om mengalami masa-masa yang suntuk. Orang bangkrut itu gak punya duit, ada gereja. Gak ada orang bangkrut itu yang banyak, ada. Orang bangkrut gak punya duit. Om gak punya duit, utangnya banyak. Om suntuk. Mau pergi gereja, kadang nggak ke gereja, kadang ke gereja, kadang nggak ke gereja. Tapi waktu Om memaksa, pokoknya saya ke gereja, gak ada jawaban, gak apa-apa pergi gereja aja. Belum kita lakukan pergi gereja aja, karena ada kebaktiannya, kita tetap pergi gereja. Dengerin firman, muji Tuhan, ke gereja terus, cari sesuatu yang baik. Waktu itu Om dapat kerjaan yang sampai saat ini Om kerjakan. Apapun masalah adik-adik, kalau adik-adik mempunyai pikiran Tuhan, saya mau mengarah ke sesuatu yang baik. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkenan, apa yang tidak salah dari Tuhan. Yakinlah, hatimu itu melekat sama hatinya Tuhan. So, Tuhan tahu apa yang kamu butuh. Tuhan tahu apa yang kamu butuh lebih dari yang kamu butuh. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulannya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Semua sudah tahu ayatnya. Jadi kalau ada yang dapat pencobaan, kesukaran, jangan khawatir. Itu pasti bisa. Adik-adik, kalau di sini ada yang beratnya 80 kilo, pernah? Sekarang? Oh, 72. So, kalau kamu 72, kamu bisa kuat angkat 200 kilo? Gak mungkin, pengen pun.
Om 75. Kalau Om justru angkat 100, wah betul itu bisa. 150, aduh angkatan aku. Itulah Tuhan. Kalau adik punya masalah, itu tidak mungkin lebih dari orang tuamu. Kalau adik sanggup bawa 50, so Tuhan akan kasih 50. Kalau adik saya cuma sanggup 30, so Tuhan akan kasih 30 atau di bawah 30 untuk sekolah. Daud sebelum melawan Goliat, lawannya apa? Singa, beruang. Singa sama beruang apa enggak menyeramkan? Ya menyeramkan. Kalau enggak percaya, silakan pergi ke penginapan, minta tolong bapaknya, saya mau masuk di kandang singa. 5 menit aja, ngelus-ngelus singa. Enggak mungkin, pasti kalah. Tapi yang dilakukan Daud, ditarik jantungnya, dipukul, diusir. Tapi singa beruang itu kalau melawan Goliat, kalah mereka. Goliat itu tinggi besar, tongkatnya seperti P1,10 ton, tinggi. Pasti kalah. Sebelum melawan Goliat, dia melawan singa sama beruang. Sebelum adik-adik dapat masalah besar, adik-adik akan diolah Tuhan dengan masalah kecil terus meningkat. Meskipun besar dan berat, yang dengar itu tidak lebih dari kekuatanmu. Yang kedua, yang terakhir, kuasa Tuhan tidak terbatas. Apapun yang ada dibutuhkan, ada beberapa kesaksian tadi dari Tante Yohana, tentang saksi maupun beberapa guru-guru, itu real story. Jadi adik-adik, kalau semua orang pernah mengalami hal yang sama, itu juga bisa terjadi di setiap kita. Setiap kita yang butuh, orang tuamu yang butuh apa, itu bisa terjadi. Oke, enggak berpanjang, kita punya satu lagu. Kita nyanyikan lagu ini satu kali, kemudian tutup dengan doa. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Itu lagi. Kau selalu ajaib bagiku. Ayo pembacaan dari begini. Jalanmu tak terselami, saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, setelah kita mengatakan masih ada jalan terbuka untukku. Mari Tuhan, terbukalah jalan-jalan-Mu Tuhan, terbukalah setiap pintu yang tertutup. Ada jalan terbuka untukmu. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu,
masalah, waktu kami punya jalan yang tertutup, dan waktu kami punya kebutuhan dan itu belum kami dapatkan Tuhan, maka Tuhan sudah ada bersama kami di tempat itu untuk menjadi pembela setiap perkara kami. Taruhlah benih iman itu dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan, membuat sesuatu yang kuat di dalam setiap hidup mereka untuk meraih setiap janji-janji Tuhan, untuk menyelesaikan dan menghancurkan setiap masalah dan tipu muslihat iblis. Mari berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, baik itu setiap murid maupun guru maupun hamba sendiri. Berkat-Mu sepenuh-penuhnya ada di atas setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, dan setiap pimpinan-Mu ada di atas setiap kepala kami, untuk memberkati setiap langkah-langkah hidup kami dengan segala lemak yang terbaik, dengan segala air susu yang terbaik, dengan anggur yang termanis. Engkau memberkati langkah kami dan Engkau selalu menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang Engkau lindungi tiba di rumah dengan selamat dan kembalikan minggu depan untuk bersama-sama kembali untuk bertemu Engkau, Allah yang baik, Allah yang menjadi satu-satunya harapan kami selama kami hidup, Allah yang selalu mempesona kami dengan semua apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Minggu depan ada acara Natal gabungan jam 9.30. Adik-adik diharapkan bisa datang. Oke, Tuhan Yesus memberkati.